Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Jamaah salat Isya Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki malam yang ke-23 dari bulan Ramadan yang saat ini kita jalani. Tentu semangat untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, apalagi di waktu malam di 10 yang terakhir ini, harus terus kita jaga agar memberikan kita motivasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, dan ini di banyak hadis dimuat, salah satunya di dalam kitab Sahih Bukhari di Kitabu Lailatul Qadar dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Beliau menyampaikan, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa di antara kita umat Rasulullah yang mengisi dengan ibadah, baik itu sholat, tadarus, berzikir, berdoa, berinfak, bersedekah pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui Rasulullah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah memberikan ajaran suri tauladan kepada kita ketika beliau sudah memasuki 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Idza dakhala Ramadan, idza dakhala asru minal awakhiri min Ramadan ahyal laila wa aiqadha ahlahu wasadda wajadda wasadda mijarahu. Beliau ketika memasuki 10 malam yang terakhir menghidupkan malam dengan banyak beribadah. Tidak hanya beliau sendiri, tapi beliau ajak keluarganya, istri beliau, menantu, anak. Di hadis yang lain, Nabi sampai kemudian berjalan menuju ke rumah Siti Fatimah, menuju ke rumah Ali, membangunkan mereka agar di malam-malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan disuruh untuk banyak mengisi ibadah, utamanya beritikaf di dalam masjid. Tentu bagian dari yang kita lakukan pada malam hari ini, di samping kita berniat dari rumah melaksanakan ibadah sholat fardu berjamaah Isya, yang mungkin nanti sebagian ada yang meneruskan sholat tarawih di awal malam, mungkin sebagian lagi sholat tarawih di pertengahan malam, atau mungkin ada yang mengerjakan di sepertiga malam yang terakhir. Tentu itu adalah bagian dari upaya kita menyontoh itikaf yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula jamaah sholat Isya ingkang kaula hormati, di samping kita berniat kita hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat fardu sekaligus sholat sunnah secara berjamaah, melakukan i'tikaf, kita juga memotivasi diri kita, keluarga kita, agar terus menjaga ibadah sholat fardu Isya dengan berjamaah. Rasulullah pernah menyampaikan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, man sholal Isya fi jama'atin fil masjidi ka'annahu sholatu nisfal laili. Siapa yang bisa menjaga
untuk tetap bisa mengerjakan ibadah sholat isya dengan berjamaah di masjid, maka ia mendapatkan pahala ibadah sholat separuh dari malam itu. Nanti yang separuhnya akan disempurnakan ketika kita mampu dan menjaga melakukan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang ada di sekitar kita. Jamaah sholat isya ingkang kaula hormati, materi kultum yang kami sampaikan adalah terkait dengan ibadah sedekah yang tepat, kapan waktunya, sehingga nanti kita bisa memperoleh pahala yang terbaik. Para sahabat Rasulullah jamaah ketika mereka mengikuti meneladani Rasulullah dalam beribadah kepada Allah, mereka tidak ingin dalam beribadah itu dimotivasi dengan hanya mendapatkan sekedar pahala atau mungkin normal saja, dalam arti pokoknya kita beribadah dapat pahala, kita menjauhi larangan dapat pahala, tidak. Tapi mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat dan selalu mencari dan bertanya kepada Rasulullah bagaimana upaya mereka ketika beribadah itu mendapatkan hasil yang terbaik, tidak hanya baik. Salah satunya dalam kitab zakat, nanti panjenengan bisa melihat di kitab Sahih Bukhari di babu fadli sodako ala sohi wasahi. Dari sahabat Abu Hurairah, ada sahabat Rasulullah yang memulai pertanyaan kepada beliau dalam suatu majelis. Nanti di riwayat yang lain disebutkan bahwa sahabat itu adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Di dalam hadis itu Abu Hurairah menyampaikan, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang sahabat kepada Rasulullah, fasu'ilah, kemudian ia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sodako a'domu ajron. Kanjeng Nabi, kula nderek tanglet, saya mau tanya Rasulullah, amalan ibadah sodako yang bagaimana, yang manakala bisa saya lakukan, saya ini tidak hanya mendapatkan pahala dari sodako itu baik, besar saja, tidak, tapi saya ingin yang lebih, yang tertinggi, yang paling banyak pahalanya. Barangkali jamaah ketika kita diberikan pertanyaan itu oleh teman atau tetangga kita, mungkin kita menganggap atau memiliki salah satu alternatif jawaban, di mana-mana kalau sodako itu kalau kepingin kada pahalai ya kudu akeh sodakoi. Wis pasti iku nek sodakoi akeh pasti dapat pahala yang banyak. Akan tetapi jawaban apa yang diberikan oleh Rasulullah ternyata tidak sama dengan mungkin dalam pemikiran kita. Ketika itu Rasulullah kemudian menjawab, qala anta sodakta, wahai Abu Dzar, kalau di hadis yang lain, kalau tadi hanya disebut seorang laki-laki, wahai seorang laki-laki, kalau kamu ingin mendapatkan pahala yang terbesar ketika kamu bersodako, sodako ini kalau kita maknai mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain atau jalan yang dituntun, disyariatkan oleh agama, boleh. Sodako kita maknai dengan arti kullu ma'rufin sodakotun. Setiap amal ibadah yang kita lakukan diniati ikhlas karena Allah, mengikuti syariat Nabi, itu juga bagian dari sodako. Termasuk ibadah sholat isya berjamaah, termasuk ibadah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ibadah berdoa, dan masih banyak lagi, ibadah puasa dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari sodako. Maka Rasulullah tadi menyampaikan, kalau kamu bersodako, kalau kamu melakukan amal kebaikan tadi, wa anta sohihun, di saat kamu dalam keadaan sehat. Jadi syarat pertama agar kita mendapatkan pahala yang terbesar dari amalan-amalan kebaikan kita, baik di dalamnya sodako maupun amal ibadah yang lain, baik yang mahdho maupun ghairu mahdho, maka harus kita lakukan dikala diri kita ini sehat, badan kita ini sehat. Coba jamaah sholat isya yang kami hormati,
kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Bagaimana kondisi kekhusyuan kita, kaifiat sholat yang kita lakukan ketika kita dalam kondisi sehat dibanding dengan ketika kita di waktu sakit. Satu contoh, misal kita menderita sakit flu, di sisi yang lain atau di waktu yang lain kita dalam kondisi sehat betul. Ketika melakukan ibadah sholat, contoh sholat isya berjamaah, lebih khusyuk mana kondisi itu bisa kita ciptakan dalam diri kita ketika melakukan ibadah sholat itu. Tentu ketika kita dalam keadaan sehat, kita bisa khusyuk melakukan ibadah, baik dari gerakan maupun doa yang kita baca di dalam ibadah itu. Dibanding ketika kita sedang sakit, walaupun misal sakit ringan flu, pasti kita nggih gopo kali inguse, gopo kali wainge, tidak bisa konsentrasi dan sempurna dalam melakukan ibadah. Itu contoh kecil. Begitu juga dengan misal ibadah bersedekah, mengeluarkan sebagian rezeki. Kadang banyak umat Islam itu baru sadar akan bersedekah ketika sudah dalam kondisi sakit. Pun sakitnya nemen karena menganggap ada keterangan yang lain bahwa sedekah itu nanti bisa menyembuhkan penyakit, bisa menghilangkan bala. As-shadaqatu tuhbitul bala, ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga kemudian ditanamkan bahwa kalau kita dalam kondisi sakit, salah satu upaya kita di samping ikhtiar secara qadari, ikhtiar secara syar'i, kita juga melakukan ibadah sedekah dalam rangka wasilah kita, amal kebaikan kita sebagai sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Tapi pahala yang akan kita terima masih kalah jauh lebih besar dikala kita di kondisi sehat, kita mau mengeluarkan sebagian dari rezeki yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat juga bermakna kalau kita bicara umur, saya minta maaf, dalam umur manusia itu ada klasifikasi, dalam arti nek empun sepuh, kalau sudah tua pasti kondisi badan kita akan semakin lemah. Ketika kita masih kecil belum sempurna kondisi kesehatan kita. Coba kalau di usia kurang lebih antara 15 tahun sampai mungkin 50 tahun. Di saat itu tentu badan kita merasa sehat, baik sehat jasmaninya, rohaninya, begitu juga dengan ekonominya. Maka semestinya di waktu-waktu itu kita upayakan diri kita untuk banyak bersedekah, dan itu tidak melihat besaran dan apapun bentuk sedekah, tapi kita upayakan dikala kita sehat ini kita lakukan agar bisa mendapatkan pahala yang terbaik. Yang kedua, setelah sehat syaratnya sahihun. Sahihun itu adalah sifat yang ada dalam diri kita, ingin memiliki semua benda yang ada di sekitar kita yang masih memberikan nilai manfaat bagi kehidupan kita. Nek bahasa, mungkin bahasa yang lebih kita kenal, sifat bakhil. Ketika ada seorang bakhil, itu pasti ia ingin apa yang ia miliki tidak ingin dimiliki orang lain. Karena ia merasa ada kebutuhan dari benda itu memberikan kemudahan manfaat bagi dirinya ketika hidup ini. Maka dikala kita masih memiliki sebagian harta kita dan kita masih ada kebutuhan, ada bakhil, aku iki nek tak kekno eman, nek tak sedekahno eman, masih bermanfaat, maka hal itu kita lakukan, ini yang akan mendapatkan nilai terbesar. Sementara di sisi yang lain sering kita melihat ada orang bersedekah itu barang yang disedekahkan itu bagi dirinya sudah tidak berguna, sudah tidak membawa manfaat. Kalau di dalam surat Al-Baqarah di juz yang ketiga itu diperingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nanti di tengah ayat ada potongan wala tayammamul khabisa minhu tunfiku walastum bi akhidihi illa antuhmitu fi. Kamu jangan memberikan sesuatu kepada orang lain kalau posisinya itu dibalik kamu diberi barang itu, kamu sendiri tidak mau menerimanya. Ada kan jamaah sholat isya ingkang kula hormati, orang itu memberi barang, entah itu barang bekas atau mungkin barang yang sudah tidak ada manfaatnya bagi dirinya kepada orang lain.
Semestinya yang kita berikan kepada orang lain itu barang yang masih baru, yang kita sendiri ada keinginan juga dan ada kebutuhan untuk bisa memanfaatkan. Kita kembalikan ke diri kita, seandainya diri kita diberi orang lain barang yang tidak baik, tentu kita merasa enggan untuk menerima dan memanfaatkannya. Yang ketiga, jamaah sholat isya, di samping sehat, masih ada sifat bakhil dalam diri kita, maka taksal faqro wa ta'mulul ghina. Saya rangkai jadi satu. Dalam diri kita ada kekhawatiran kalau saya bersedekah saya akan jatuh miskin. Di sisi yang lain saya bekerja, menabung, ini adalah upaya saya untuk bisa menjadi orang yang berkecukupan. Dihantui dengan perasaan-perasaan yang seperti itulah kita disuruh untuk melawan, tetap mengeluarkan sebagian kecil dari harta benda kita, karena di saat itu kita akan mendapatkan pahala yang terbesar. Larangan yang diberikan oleh Allah yang ada di akhir hadis ini, wala tumhil, dan jangan sekali-kali kamu menunda hatta idza balaghatil hulqum. Baru kita menunda untuk tidak bersodako, dan baru mau bersodako ketika kita atau nafas kita ada di kerongkongan. Dalam arti boleh kita maknai kait loro eling sodako. Kait loro nek tiyang loro niku bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, pasti pun boten butuh kali barang-barang sing kalau wau waktu sehate niku dibutuhaken. Orang sakit pasti membutuhkan bagaimana upayanya bisa sembuh, mendapatkan kesembuhan dari Allah. Baru nek pun sakit kait eling sodako, kait dikekno kono, apalagi kalau sudah menjelang sakaratul maut, baru memberikan barang-barang miliknya itu kepada orang-orang yang ditunjuk. Sebenarnya itu sudah menjadi milik ahli warisnya. Maka tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Selagi kita sehat, selagi kita masih punya cita-cita ingin hidup berkecukupan, takut hidup miskin, masih ada sifat tamak, bakhil dalam diri kita terhadap barang-barang yang ada di sekitar kita, maka di saat itulah kita perangi sifat-sifat tadi untuk tetap melakukan kebaikan, bersodako sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan motivasi, iman, semangat yang kuat untuk bisa melakukan amal-amal ibadah sehingga mendapatkan pahala yang terbaik dan bisa memanfaatkan kesehatan kita yang diberikan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.